sahabat, tidak dengan kalimat muhibbin, ya kan? Betul, Antum betul. ashabi, kalian itu sahabat saya. Nggak pernah Nabi mengatakan antum semua muhibbin ani, nggak pernah. Tuh. Nah, kemudian para alim, para ulama kita, nggak ada itu yang mengatakan kalian semua ini adalah muhibbin saya, nggak ada. Paling apa? Jamaah saya, murid saya, anak didik saya. Ya kan? Kalimat muhibbin ini keluarnya dari mereka doang tuh. Sama kayak penyematan gelar Habib, hanya keluar dari mulut mereka. Itu fakta dan realita gitu loh. Nah, sekarang Ya, bagaimana harapan coba saya, ya? harapan Ketika Gus. orang ketika mencintai perempuan saja nih, orang mencintai perempuan itu tidak mengatasnamakan Nabi loh. Apalagi ini mengatasnamakan Nabi kan. Ini mengatasnamakan hawa nafsu loh. Orang mencintai perempuan saja itu bisa berani melawan orang tuanya loh. Yang notabene Allah wajibkan kita berbakti kepada orang tua. Apalagi mengatasnamakan Nabi. Buktinya, kitab mana, mazhab mana yang memperbolehkan umat Islam itu memberontak kepada pemerintahnya, mencaci maki pemerintahnya di depan publik? Kan tidak ada. Ya, Tapi enggak ada, Gus. karena mereka itu berangkat daripada muhibbin, nggak sadar kalau orang yang dicintainya itu telah berbuat kesalahan dan melanggar syariat agama. Kumpul di Monas, ya toh. Pertanyaan saya begini, ya toh. Pertanyaan saya begini. Boleh tidak orang itu sholat Jumat di luar daerahnya? Apalagi di lapangan, sementara masjid ada. Itu orang dari Jawa Timur, dari Sumatera, dari Kalimantan, kumpul semua di Monas di hari Jumat. Padahal hari Jumat itu syaratnya apa? Ahlul balad. Bagaimana itu? Saya pengen bertanya, Gus. Saya ingin tanya, Gus, ya. Makanya Kiai Mustafa Bisri itu kan mengatakan bid'ah yang paling besar itu adalah 212. Saya pengen tanya, bisa, Gus? Halo? Ya, monggo silahkan, kan kita lagi berdiskusi nih. Ya, Silahkan. saya begini, Gus. Sampai saat ini penelitian sampean secara kitab diperkirakan apakah masih ada yang lebih dari yang sampean sekarang diteliti tentang nasab Ba'alawi? Katakanlah ketidaksohihannya. Masih adakah kira-kira? Sudah jelas kan? Enggak, maksudnya Sudah jelas di samping mereka itu. sekarang sampean kan sudah lagi perjalanan meneliti ini. Pertanyaan saya, apakah masih ada yang lebih dari penemuan sampean yang dari sekarang, kitab-kitab yang ada sekarang ini gitu? Kira-kira ini, Gus. Begini loh, kalau berbicara tentang keabsahan nasab Ba'alawi itu sudah selesai sebenarnya. Sudah selesai. Karena apa? Karena keabsahan nasab Ba'alawi itu tidak bisa terkonfirmasi melalui kaedah-kaedah ilmu nasab. Itu sudah selesai. Makanya mereka sekarang itu ya berdalih dengan ulama-ulama zaman dulu, nggak ada yang batalin Ba'alawi. Ya kan? Mereka sudah tidak menggunakan ilmu nasab tuh. Terus berarti Gus, kalau saya ambil kesimpulan begini, berarti apa yang sudah diteliti sama sampean dan para kiai-kiai yang alim-alim semua ini mentok sampai dengan jawaban husnudzon, dan seperti sampean bilang tadi, ulama-ulama dulu tidak ada yang membatalkan, cuman sampai di situ tidak ada secara ilmiahnya. Apakah gitu?
Nggak ada. kesimpulannya? Nggak ada, memang nggak ada. Bahkan bahkan mereka membuat buku ketidakabsahan nasab Ba'alawi saja itu nggak ilmiah. Buktinya tidak ilmiah bagaimana? Nih, saya tanya kepada para akademisi. Bolehkah ketika kita membuat satu kajian yang kita tuangkan dalam buku itu menggunakan referensi yang belum tervalidasi kebenarannya? Seperti contoh dokumen pribadi, masih berbentuk manuskrip. Itu nggak diterima dalam kalangan akademik. Gitu. Nah, untuk penyelesaian ini Gus, menurut sampean yang sudah berkecimpung di dunia ini, bagaimana finishnya itu loh, nantinya itu Gus, menurut secara feeling sampean gitu, finish dari semuanya ini nanti seperti apa Gus? Ya enggak tahu saya kalau finishnya seperti apa, itu enggak tahu saya. Karena kan saya bukan hakim pengadilan gitu. Enggak, maksudnya Gus, pandangan sampean, masa iya umat ini akan seperti ini terus menerus gitu loh? Oh, finish, pemerintah harus menyediakan meja hijau, debat diskusi di situ, atau Robito menjawab. Begini Raden, begini. Anda itu jangan melihat dari sisi ilmu nasab saja, ya kan? Anda lupa ada perdebatan akidah, ada perdebatan fikih. Anda lupa itu. Yang namanya ilmu itu sampai kapanpun akan terus diperdebatkan dan didiskusikan. Jadi kalau Anda ingin berhenti untuk mendiskusikan atau memperdebatkan disiplin keilmuan, ya jadi bodoh semua orang. Enggak, maksudnya begini, supaya dalam hal ini wabil khusus untuk persoalan nasab ini, biar umat itu mendapat kepastian apakah ini soheh, apakah dibatalkan gitu loh, maksudnya arahnya itu nanti Oke, pandangan sampean lah. Sekarang saya tanya. Gimana? Oke, ya paham. Sekarang saya tanya. Ya, sekarang saya tanya. Coba perdebatan fikih ya, antara 4 mazhab yang masyhur dengan mazhab-mazhab yang di luar yang 4 itu, kira-kira benar yang mana menurut sampean? Ya, kalau itu Gus, kita pahami mengatakan semua benar, tapi kan kalau masalah nasab ini kan beda Gus. Artinya Sampean ini gimana? Sampean nggak ngerti pembahasan saya, sampean. enggak, maksudnya kan beda tentang nasab ini, karena efek dari nasab ini masyarakat Loh, kita memang ini jelas beda. Ya jelas beda, tapi kan analoginya sama. Anda jangan Sama. lupa loh. Anda jangan lupa antara sebentar dulu. Antara Syiah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai terjadi bakar-bakaran di Jawa Timur gimana itu? Sementara polemik nasab ini belum pernah terjadi apapun dalam konteks fisik. berarti pada akhirnya akan mengambang seperti ini seterusnya gitu menurut Ya enggak lah. sampean, Gus? Ya tidak. Bang, ya Allah. Tidak akan mengambang seperti itu. Ya maksudnya Gini loh, itu Kang di Raden, sana gini tetap loh. Gini, kuncinya Kang Raden, Robito dan Mbak Alawinya membuka diri ya. Seperti kemarin sudah saya sampaikan kepada Baginda Raja dan beberapa orang-orang dari Mbak Alawi, kita sampaikan dorong pihak Robito untuk duduk bareng. Kita juga dorong Yai Imad dan kelompoknya untuk duduk bareng dengan kalian menyelesaikan masalah ini dengan disaksikan halayak rame dan disaksikan oleh ahli-ahli sejarah dan lain sebagainya. Itu yang kita suarakan. Jadi kunci semua ada Mbak Alawi. Selesainya dengan cara bagaimana? Ya duduk bareng Mbak Alawi ngomong. Apa kunci apanya itu maksudnya?
Ya duduk Oke, bareng setelah dengan Mbak duduk Lawi. bareng hasilnya apa itu nanti? Ya, Bukan maaf ya, saya mau ikut nih apa memberi pemikiran ya gini. Saya ngerti arahnya yang dimaksud Raden Samsul ini. Raden Samsul ini berharap polemik ini berhenti di titik produk hukum. Selama tidak ada produk hukum yang menghukumi seseorang mengaku-ngaku sebagai zuriyah Nabi, ini masalah tidak akan berhenti. Ya. Jadi memang di Indonesia ini tidak ada produk hukum yang menghukumi orang atau kelompok yang mengaku sebagai zuriyah Nabi tapi ternyata dia bukan zuriyah Nabi atau palsu. Tapi yang mengaku sebagai nabi atau mengaku sebagai Tuhan itu ada produk hukumnya, bisa dihukum dengan hukuman yang berat, hukuman penjara, kan begitu. Nah selama ini kan belum ada produk hukum yang menghukum seseorang yang mengaku zuriyah Nabi sehingga tidak bisa dihukum. Nah kalau memang tidak ada produk hukum tersebut, sampai kapanpun polemik ini tidak akan berhenti. Jadi yang diharapkan itu berhentinya polemik ini kalau ada produk hukum yang bisa menghukumi barang siapa yang mengaku-ngaku sebagai zuriyah Nabi diancam dengan hukuman sekian tahun. Nah itu mungkin bisa dijadikan acuan untuk berhenti di dalam nasab ini. Tapi itu kan belum ada, gitu loh. Bukankah gitu yang dimaksud Pak Raden Samsul? Betul itu. Artinya kita sebagai umat awam ini mendengarkan itu caci maki setiap hari. Ini kasihan, kita kan sesama takbirnya sama, puasanya sama, cara zakatnya sama, hajinya sama. Jadi nangis hati ini gitu loh. Sementara Rasulullah itu saking cintanya ke umatnya itu sampai ke Sidratul Muntaha dibawa, kan begitu. Umatnya itu dibawa sampai Sidratul Muntaha, tak kan begitu. Jadi kita ini sangat disayang sama Rasulullah, sementara kitanya, aduh ya Allah kata saya, bagaimana. Bahkan yang lebih parah lagi, ada yang manggil setan, ada yang manggil dajjal. Naudzubillah min dzalik, kata saya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gimana ini gitu kata saya Pak, dalam hati saya gitu. Kapan berakhirnya ini gitu. Kasihanlah sesama umat Rasulullah ini. Belum ada apa-apanya Pak kalau zaman sekarang ini. Kalau zaman Nabi ya pedang-pedangan, paten-patenan. Justru Iya, kita bersyukur tapi hidup di zaman sekarang ini hanya perang narasi, gitu loh. saya Sampai itu mikirnya hidup di zaman saya mikirnya gini Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibawa kita ini sama Rasulullah menghadap Allah itu. Sementara kita sekarang begini. Sampean pahami dulu ibadillahis sholihin. As-sholihin itu apa maknanya? Iya kan kita ini sama-sama di sana juga mengaku seperti itu Gus. Kita mengaku seperti itu. Saya anggaplah sama-sama Kalau gitu ya nggak usah sholihin, diskusi. Ya kan kalau gitu. gitu nggak. Ya kalau gitu nggak usah diskusi. Enggak, maksudnya di luar itu, bukan di konteks nasab, di konteks umum kita ini kan sama-sama merasa seperti kita itu. nggak usah diskusi. Apapun kita nggak usah diskusi. Terus kalau orang salah kita diem aja. Kalau orang berbuat batil kita diem aja. Karena apa? Karena narasi Anda sama-sama mengaku soleh. Aduh, gitu. ada yang nelpon melulu ini Gus. Dan Iya, saya turun dulu teman-teman ya. Oke mohon Gus, maaf saya ya. juga mau turun, ada yang penting ini Gus ya. Terima kasih Gus, terima kasih banyak Gus, terima kasih banyak Gus. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun dulu teman-teman. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.